Selamat pagi, Pusidosal News Update edisi 14 Januari 2022 hadir di hadapan Anda bersama saya, Letna Nadia. PT Pertamina, dalam hal ini Subholding Pertamina Patraniaga, akan menggandeng Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut atau Pusidosal dalam survei dan pemetaan pengembangan infrastruktur pelabuhan Pertamina. Hal tersebut disampaikan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patraniaga, Edward Adolf Kalawi, pertemuan segenap jajaran Direksi Pertamina Patraniaga dengan Komandan Pusidosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP di Mako Pusidosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 6 Januari 2022. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusidosal menyampaikan secara umum tentang tugas, peran, dan fungsi Pusidosal, baik sebagai Kotama TNI Angkatan Laut maupun sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, serta kiprah dan perannya sebagai representasi pemerintah Indonesia di kancah internasional dalam bidang hidrografi, serta produk yang dihasilkan berupa peta laut, baik peta kertas maupun elektronik, serta publikasi nautika guna mendukung keselamatan pelayaran. Sementara itu, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patraniaga, Edward Adolf Kalawi, menyampaikan bahwa Pertamina Patraniaga akan mengajukan kerjasama dengan Pusidosal. Dengan pertimbangan, Pusidosal memiliki tim yang berfokus pada survei dan pemetaan laut yang kapabilitasnya telah dikenal oleh stakeholder terkait. TNI Angkatan Laut terus menggencarkan serbuan vaksinasi COVID-19 di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Yayasan Pendidikan Sejahtera Pademangan Barat, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat 7 Januari 2022. Vaksinasi menyasar masyarakat usia dewasa dan juga diperuntukkan bagi anak-anak berusia 6-11 tahun seperti yang digalakan pemerintah mulai akhir Desember 2021 yang lalu. Vaksinasi bagi anak-anak ini juga ditujukan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka atau PTM yang mulai diberlakukan. Pada serbuan vaksinasi tersebut, Pusidosal yang mengerahkan 8 tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan Polri yang mengerahkan 5 nakesnya. Pada pelaksanaannya, dari peserta yang terdaftar sebanyak 83 orang, tercatat 80 orang berhasil divaksin dengan menggunakan vaksin Sinovac dosis pertama, sementara 3 orang tertunda divaksin dengan alasan medis. Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG, Profesor Dr. Rernat Muharis Marfai MSc, mengadakan kunjungan kerja ke Pusidosal. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BIG yang didampingi beberapa staf diterima langsung oleh Komandan Pusidosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP yang didampingi pejabat utama Pusidosal di Anjungan Utama Pusidosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 10 Januari 2022. Kunjungan tersebut bertujuan sebagai media silaturahmi antar kelembagaan serta untuk mempererat kerjasama antara kedua institusi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kepala BIG berharap ke depan antara Pusidosal dan BIG dapat mengadakan kolaborasi dalam penyelenggaraan survei batimetri, pengembangan SDM, pertukaran data dan informasi geospasial kelautan, serta pengelolaan pusat data dan informasi kelautan. Dalam rangka mengantisipasi virus corona varian Omikron, Pusidosal mengadakan swab antigen terhadap seluruh personel di Mako Pusidosal pada Selasa 11 Januari 2022. Swab antigen massal ini merupakan instruksi Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut atau Dan Pusidosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP sebagai upaya mendeteksi sedini mungkin dan mencegah penyerahan virus corona varian baru tersebut di lingkungan kerja Pusidosal. Dalam pelaksanaannya, apabila dalam swab antigen ada personel Pusidosal yang terindikasi positif tertular virus varian baru tersebut, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu tes PCR, guna memastikan apakah personel yang bersangkutan sudah tertular atau tidak, sehingga dapat langsung ditangani dan tidak menyebar. TNI Angkatan Laut dan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang penelitian, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi, serta peningkatan sumber daya manusia di bidang penginderaan jauh dan hidrooceanografi.
PKS tersebut ditandatangani oleh Komandan Pusirosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP mewakili TNI Angkatan Laut dan PLT Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Profesor Dr. Erna Sri Adiningsih di Anjungan Utama Pusirosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Rabu 12 Januari 2022. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh kedua institusi di bidang penginderaan jauh dan hidrooceanografi, yang meliputi pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh dari satelit maupun pesawat udara berawak dan tanpa awak, pemanfaatan data dan informasi hidrooceanografi, penelitian dan pengembangan bersama data dan informasi di bidang penginderaan jauh dan hidrooceanografi, dukungan tenaga ahli dan atau personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta publikasi dan diseminasi. Menjelang peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, Komandan Pusirosal atau Dan Pusirosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP memimpin upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta pada Jumat 14 Januari 2022. Upacara ziarah dan tabur bunga ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya para pahlawan laut yang telah gugur dalam pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 saat perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, serta pertempuran-pertempuran laut lainnya. Demikian Pusirosal News Update edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, keep healthy, dan sampai jumpa.